Assalamualaikum sedulur pakeris dan tosanaji. Jumpa lagi dengan RX King Parts Nusantara Channel. Bahasan kita kali ini adalah sebilah tombak yang sangat istimewa menurut saya, dan sebelumnya sudah saya bahas dalam perawatan bilah atau warangka tombak ya. Dan ini sekarang saatnya kita akan membuka seperti apa bilah yang ada dalam warangka ini. Kita lihat bersama-sama. Dan ini adalah penampakan dari bilah tombaknya setelah diwarangani, makanya masih plastikan itu untuk mencegah korosi. Ada bilah hitam legam di sana, dan kita lihat dulu kondisi bilah sebelum diwarangani. Kondisinya masih gelap gulita, belum ada fenomena apapun yang bisa terlihat di sana. Jadi masih polos, berwarna satu kelabu. Dan inilah kondisinya. Ini kondisi setelah diwarangani. Masih tidak terlihat apa-apa di sana. Masih polos dan sandangannya masih pakai yang lama ya. Makanya saya berkeinginan untuk untuk nyandangi agar keris atau tombak ini akan terlihat lebih bagus lagi. Ya, kondisinya sudah terlalu tua warangkanya, dan masih belum ada landaiannya. Dapur dari bilah tombak ini cukup jarang terlihat ya. Oke, kita kembali pada sandangannya. Kita akan coba carikan landaiannya. Kita berburu atau hunting dulu di Facebook ya. Kita cari beberapa meranggi menawarkan landaian, dan saya ingin tampilannya yang fresh, walaupun usianya sepuh tapi saya ingin yang fresh. Nah, inilah setelah saya mahari, saya terima paketnya, dan setelah tiba beginilah kondisinya ya. Setelah dicoba, walaupun sudah diukur-ukur tadinya tentang lubangnya, tapi ternyata masih belum muat secara pas masuk bilahnya dalam lubang landaian ya. Tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Kita coba korek-korek sedikit, dan akhirnya inilah kondisinya sekarang. Sudah masuk secara sempurna, dan ini sudah dibersihkan bilahnya, dan tampillah sekarang sebagaimana kondisinya saat ini. Sudah lebih fresh, tapi masih ada satu masalah lagi, yaitu warangkanya. Sudah termakan usia, perjalanan jauh, panjang, dan sudah pecah-pecah kondisinya. Kita akan cari lagi, kita hunting lagi. Kembali lagi kita akan hunting di FB, Facebook. Nah, seorang meranggi menawarkan sebuah warangka yang sangat-sangat indah, dan saya sangat suka dengan warnanya yang merah menyala berani, dan ada sunggingan atau ukiran yang disematkan dalam warangka ini. Dan ini menurut informasi penjualnya, ukiran itu dilapis dengan cat yang terbuat atau biasanya dipakai oleh para kalangan
keraton untuk menghiasi pusaka-pusakanya, baik keris maupun tombak warangkanya, yaitu berupa cat yang disebut dengan prodo. Konon ceritanya prodo ini adalah cat yang khusus diimpor, kemungkinan dari Cina. Nah, inilah setelah paket diterima, bagaimana kondisinya. Kita lihat sama-sama. Wow, sungguh sangat luar biasa. Masih dalam kondisi sangat-sangat bagus, mulus. Jadi sesuai dengan apa yang ditawarkan dalam Facebook. Terima kasih pada seller ya, yang sudah berkenan untuk bernegosiasi dan akhirnya deal dengan saya untuk meminang warangka tombak yang sungguh sangat indah ini. Saya sangat-sangat suka dengan tampilan merahnya dan ukiran-ukiran yang berwarna kuning keemasan. Jadi itu salah satu ciri khas dari cat prodo, kuning keemasan ya. Masih sungguh sangat utuh dan mulus. Saya sungguh jarang menemukan barang yang berpenampilan masih sangat-sangat sempurna seperti ini ya. Kita lihat ukirannya sangat luas, luar biasa. Nah, kita akan coba apakah lubang sarung ini muat ke bilah bilah tombak itu akan muat ke lubang warangka ini ya. Tapi saya tidak concern ke situ sebetulnya. Saya sangat suka ini, walaupun tidak muat pun tetap saya koleksi warangka ini ya. Kita lihat. Nah, ternyata memang tidak muat. Memang sudah kita ukur-ukur tadinya dan memang tidak muat, tapi saya tetap mengoleksinya. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, kita akan melanjutkan lagi membahas tentang bilah tombak ini. Kita akan cari dapur dari bilah tombak ini. Kita akan menggunakan beberapa referensi. Mari kita lihat bersama-sama. Ada ensiklopedi keris dan buku dapur. Pada halaman buku dapur bab kelompok tombak, kita lihat pada halaman kedua, nah, ada digambarkan dapur godong pring, dan tentu saja bentuknya tidak mirip dengan bilah tombak tadi. Kita lihat di sebelahnya ada ricikan dengan nama dapur godong ngandong, dan ini cukup sederhana ricikannya. Kita baca bahwa di sana tertulis ada lenggang ingkang bongkot, ngadal meteng, dan ngada kruingan. Dan nampaknya apa yang tergambar dalam bilah tombak ini secara fisik memang
ada fenomena atau bentuk ngadal meteng, yaitu berupa cembung di bagian sor-soran. Kemudian ada odo-odo yang melintang dari bawah bilah sampai ke ujung bilah. Jadi nampaknya kita sudah menemukan dalam buku dapur apa nama dari dapur bilah tombak ini, yaitu dapur godong andong atau ron andong biasa disebutnya. Nah, seperti apa bentuk dari godong andong atau ron andong ini? Nah, inilah tanaman atau biasa yang dipakai untuk tanaman hias ya. Ini bentuk dari ron andong atau godong andong itu. Di buku dapur tadi disebutkan ricikannya dan apa yang akan kita temui dalam buku ensiklopedia Kris. Kita akan lihat bersama-sama. Pada capture godong andong, kita akan baca sama-sama ya. Dalam buku ensiklopedia diterangkan bahwa kadang-kadang godong andong disebut ron andong adalah suatu bentuk dapur tombak lurus. Bilahnya pipih dan simetris, bentuk tombak dan mirip sekali dengan bentuk daun andong. Tengah tombak ini memakai ada-ada atau odo-odo dari pangkal sampai ke ujung bilah yang lebar. Ricikan lainnya tidak ada. Dapur tombak godong andong banyak terdapat pada tombak-tombak tangguh kuno, terutama buatan zaman Pajajaran dan Segaluh. Sebenarnya tombak berdapur godong andong tidak dibuat tidak dimaksudkan untuk kegunaan praktis dalam peperangan, tetapi untuk pusoko. Dan inilah tampilan gambarnya. Jadi memang secara fisik ciri-ciri dari tombak yang saya miliki ini memang merujuk pada dapur tombak godong andong. Okelah, kita sepakati di sini bahwa tombak ini berdapur godong andong atau ron andong. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, kita akan melanjutkan lagi pada sesi berikutnya setelah kita membicarakan masalah dapur. Kemudian kita akan melangkah pada apa yang ada dalam bilah ini, yaitu pamor dari 3ST3 tentang Tosanaji. Ada dua yang akan kita bicarakan dalam hal ini, yaitu tentang dapur dan pamornya. Dapur sudah kita bahas, kita lanjut pada pembahasan tentang pamor. Seperti yang sudah kita lihat, pamor pada satu sisi bilah ini berupa bilah yang berwarna hitam kelam. Tidak ada pamor yang muncul di sisi bilah ini. Tapi tombak atau Tosanaji ini tidak hanya memiliki satu sisi. Kita akan coba lihat sisi berikutnya. Dan saudara, sedulur dan para pakeris dan Tosanaji, inilah keistimewaan dari tombak ini. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata inilah
Apa yang menjadi keistimewaan dari bilah tombak dengan dapur ron andong atau godong andong ini? Tidak hanya dapurnya yang sudah langka, tapi juga pamornya yang sangat istimewa. Satu sisi tidak memiliki pamor atau bisa disebut sebagai pamor kelengan, tidak ada ornamen atau fenomena guratan pamor di sana. Tapi di sisi lain ada pamornya. Dari fenomena ini dapat kita sebut bahwa pamor yang ada dalam bilah tombak ini adalah pamor tangkis. Jadi mohon dibedakan ya, harus hati-hati dalam mencermati nama pamor ini, karena ada beberapa yang masih keliru dengan menyebutkan pamor seperti ini sebagai pamor selewah. Bukan, pamor selewah adalah pamor yang ada pamor di kedua sisi tapi berbeda bentuknya atau gambarannya berbeda. Tapi jika di salah satu sisinya tidak ada pamor dan sebelahnya ada pamor, maka itu disebut sebagai pamor tangkis. Ini pamor yang sungguh sangat langka, yang bikin pusing para kolektor, karena ini menjadi pamor yang tidak semua orang berjodoh dengannya. Ini contohnya tentang bilah ini. Bilah ini saya dapatkan dari seorang penggiat pusaka dan tosanaji. Ya, saya sebut namanya, channelnya yaitu channel Hunter Pusaka. Nah, tentunya kawan-kawan yang giat rajin menonton tentang video atau di YouTube tentang tosanaji pasti akan menemukan satu channel yang sangat istimewa, yaitu Hunter Pusaka. Saya mendapatkan bilah ini dalam kondisi yang masih belum diwarangani, dan saya tahu beliau ini pemilik channel Hunter Pusaka itu juga seorang kolektor. Dia menyimpan pada bilah-bilah langka, bilah tombak maupun keris yang langka. Dan saya yakin jika pada saat kita akan pada saat saya ingin menego bilah ini, jika sudah diwarangi waktu itu tentu akan beda kondisinya. Dan tapi saat yang kita sedang bernegosiasi, kondisinya masih belum diwarangani. Nah, akhirnya disepakati bahwa harga atau mahar itu termasuk warangan. Dan akhirnya ternyata muncullah fenomena ini. Satu sisi ada pamor, satu sisi tidak ada pamor. Jadi ini termasuk pamor tangkis. Kita lihat pamor yang ada di sisi bilahnya yang muncul ini membentuk guratan-guratan yang tidak beraturan ya, tidak beraturan. Tapi kita lihat dari pamor ini muncul ada beberapa yang tipis atau sedang, tapi satu sisi ada pamor yang muncul secara atraktif. Ya, saya sebut atraktif karena ini sangat berbeda. Di sisi ini sangat berbeda, tebal dan putih bersih. Ini nampaknya meteorit ini. Dari keabu-abuannya seperti meteorit, dan ini yang disebut pamor akodiat, jadi pamor yang lebih terang
lebih jelas terlihat dari pamor di sisi lainnya. Ya, inilah pamor agodiat yang ada di bilah ini. Dan kita lihat bentukan dari pamor ini, ya, seperti ada garis-garis kecil, kemudian melebar, berubah, membentuk gambaran. Ada sisi yang tebal, ada sisi yang tipis, ya, semuanya tergurat dalam bilah tombak yang sangat langka ini. Dan biasanya pamor dengan bentukan seperti ini disebut sebagai pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko salah satu pamor yang terbentuk karena proses tempalipat, jadi tidak dibentuk ya biasanya, dan itu termasuk pamor yang tiban. Jadi ada unsur campur tangan kuasa Gusti Allah di sana sehingga muncullah pamor ini. Pamor ini sangat banyak dijumpai pada keris-keris maupun tosanaji lainnya. Dan biasanya orang sudah sangat terbiasa dengan pamor ini, tapi sebetulnya pamor ini pernah menjadi pamor yang sangat istimewa dalam dunia keraton Jawa pada masa-masa Mataram, karena ini adalah pamor favorit yang disukai oleh para raja saat itu. Kenapa? Karena tuahnya di samping karena kerezekian, tapi pamor ini adalah pamor yang meningkatkan wibawa atau meningkatkan karisma seorang raja. Ya, pada masa kerajaan Mataram sudah masuklah zaman kolonial, VOC kemudian kolonial. Jadi saat itu raja-raja Jawa cenderung tidak ingin terlalu banyak bicara sehingga akan menjadi perhatian para penjajah itu, hingga dia harus tetap membangun karismanya, harus tetap menjaga wibawanya. Maka dipeganglah atau dijadikanlah piandel pusaka dengan pamor ngulit semongko. Itulah istimewanya. Mungkin belum banyak yang tahu, dan inilah saatnya saya menyampaikan istimewaan dari pamor kulit semangka. Kemudian pamor kelengan. Selalu dilihat bahwa kelengan itu adalah tidak hanya hasil dari suatu tempalipat yang sangat luar biasa, tapi tuahnya juga sangat istimewa, yaitu sebagai penolak bala. Ya, penolak bala. Jadi pamor ngulit semongko dan pamor kelengan sudah kita bahas. Nah, kita akan menginjak pada filosofi dari dapur ron andong atau godong andong. Nah, kita lihat sama-sama nanti. Godong andong atau ron andong disebut juga sebagai hanjuang, itu memiliki beberapa varian, diantaranya yang kehijauan dan kemerahan. Dalam masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali, arti dari andong ini adalah sebagai pembatas ruang. Jadi secara filosofi dipercaya bahwa yang hijau itu sifatnya mengundang kekuatan supranatural, sedangkan yang merah adalah sebaliknya, yaitu menolak kekuatan-kekuatan supranatural atau kekuatan-kekuatan negatif yang menghampiri kita. Jadi ini selaras dengan pamor kelengan yang ada dalam bilah. Sedulur pakeris dan tosanaji, setelah kita sampaikan tadi uraian mengenai godong andong, ron andong atau hanjuang. Dalam kehidupan masyarakat Sunda, hanjuang juga
memiliki arti filosofi dan menjadi concern dari seorang prabu atau raja besar dari tlatah Sunda, yaitu Raja Siliwangi. Yang beliau mencermati Hanjuang ini dan menggambarkannya dalam beberapa syair-syairnya, dan digambarkan bahwa pohon Hanjuang itu adalah suatu pohon yang lurus ke atas dan bisa ditanam dimanapun, sehingga dia digambarkan sebagai, secara filosofis digambarkan sebagai suatu kemandirian, kehidupan yang mandiri yang tidak mengganggu kehidupan insan lain. Ya, jadi secara harfiah, secara filosofi ini mengandung makna bahwa pemilik dari bilah keris ini, bilah dari tombak ini diharapkan akan memiliki kehidupan yang mandiri, berdiri, bisa berdiri sendiri, artinya bisa berjuang dalam arti yang sangat positif untuk perbaikan kehidupannya tanpa harus mengganggu kehidupan orang lain. Seperti itu gambaran dari filosofi dapur Ron Andong atau Godong Andong, atau akrab disebut Hanjuang dalam kehidupan masyarakat Sunda. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan sudah lengkap, dari dapurnya, dari ricikan, ya, dari filosofi pamornya, dan filosofi dari dapur tombak Ron Andong atau Hanjuang atau Godong Andong. Oke, jadi apa yang saya gambarkan tadi tentang bilah tombak ini adalah sebuah gambaran tentang doa empu yang sangat luar biasa dalam membabar tombak ini. Ini adalah salah satu tombak yang jadi incaran para kolektor maupun para pecinta Tosanaji dengan keistimewaan yang sudah saya gambarkan tadi. Tidak semua orang berjodoh. Itulah artinya bahwa walaupun kita secara materi memiliki bisa membeli apapun, tapi yang namanya jodoh itu tidak bisa dicampur tangan atau ditentukan oleh manusia. Oke. Walaupun memiliki materi yang cukup untuk memahari ini, belum tentu juga bisa berjodoh, atau sudah di tangan pun ternyata dia tidak berjodoh. Dan apakah ini bilah ini akan terus berjodoh dengan saya? Walau alam, kita lihat pada saat-saat berikutnya seperti apa perkembangannya. Demikian disampaikan seluruh Pak Keris dan Tosanaji. Monggo yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti terus tayangan-tayangan saya tentang Tosanaji, tentang hobi saya yang lain, batu, akik, permata, dan hobi tentang motor atau kehidupan lain saya yang mungkin akan ada manfaatnya untuk bisa disampaikan, dan terutama adalah tentang nguri-nguri budaya dan warisan luhur bangsa ini agar terus terjaga. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kita akan jumpa lagi pada bahasan-bahasan selanjutnya, insya Allah. Dan semoga kita semua dalam kehidupan dalam keadaan selalu sehat walafiat dan selalu dilancarkan semua urusan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.